Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Institut Teknologi Bandung ITB akan membina mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD berinisial SSS yang mengunggah meme foto wajah Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pembinaan itu sebagai bentuk komitmen ITB hingga pemulihan. Untuk membahasnya bersama kami Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Dr. Habibur Rahman SHMH. Selamat malam Pak Habibur Rahman. Yo, selamat malam Mbak Ajeng. Selamat malam ya Bapak. Langkah Bapak sebagai penjamin untuk penangguhan penahanan mahasiswa ITB tentu menarik perhatian publik begitu ya. Terlebih karena kasus ini menyangkut kebebasan berekspresi dan penggunaan UU ITE yang selama ini kerap menuai sorotan begitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Habibur Rahman apa yang melatar belakangi keputusan Anda untuk mengajukan diri sebagai penjamin penangguhan penahanan terhadap mahasiswa ITB yang mengunggah meme Presiden ke-7 Jokowi dan Presiden Prabowo? Ya, tentu pada awalnya kita semua sedih juga ya melihat meme yang menunjukkan foto Pak Prabowo dan Pak Jokowi diedit sedemikian rupa sehingga menjadi meme yang tidak senonoh, melanggar kesusilaan. Secara hukum hal tersebut jelas bertentangan dengan pasal 27 Undang-Undang ITE, yaitu pasal 52, yaitu larangan untuk membuat, mentransmisikan, mendistribusikan konten yang memuat pelanggaran kesusilaan. Namun demikian dalam perjalanannya ada kerabat korban, kerabat tersangka, menghubungi saya dan menyatakan bahwa keluarga maupun tersangka menyesal dan meminta permohonan maaf. Saya lalu berkoordinasi dengan Pak Kabareskrim dan Pak Wakabareskrim, dua pejabat di Bareskrim Mabes Polri. Saya menanyakan bagaimana pemeriksaan, dikatakan memang ada pernyataan dari pelaku, dari tersangka soal penyesalan dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya dalam situasi seperti ini penting untuk diterapkan mekanisme restoratif justice, dan ternyata pihak kepolisian sudah berencana dan akhirnya mengimplementasikan mekanisme restoratif justice tersebut. Ini yang sangat kita apresiasi pada institusi Polri maupun kepada Pak Kapolri, walaupun secara formal yang namanya restoratif justice itu sebenarnya baru ada di KUHP yang baru, KUHP yang baru akan berlaku pada 1 Januari 2026, dan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru akan kita bahas dan kita sahkan di di tahun ini. Tapi Polri dengan itikat baik sudah mengimplementasikan semangat tersebut. Nah, sehingga gayung bersambut. Saya menyampaikan penjaminan, lalu Polri memang memberikan penangguhan penahanan. Kita dengar sendiri alasannya, dan bahkan lebih maju lagi Polri mengatakan akan meminta si mahasiswa ini, adik SSS ini, untuk dibina. Dibina oleh siapa? Oleh kampusnya dan oleh keluarganya. Jadi secara de facto sebetulnya kasus ini sudah stop untuk selanjutnya kita mendorong kepada ITB, institusi tempat si adik SSS ini kuliah, dan kepada keluarganya untuk melakukan pembinaan kepada tersangka ini. Baik Pak, ITB sendiri kan menyatakan akan melakukan pembinaan literasi digital dan etika komunikasi, begitu. Apakah ini cukup hanya dengan pendekatan edukatif atau perlu juga ada reformasi dalam penegakan hukum digital kita, begitu? Ya. Jadi namanya pendekatan hukum pidana itu kan ultimum remedium, pendekatan yang terakhir, cara terakhir, last resort, Jadi kalau masih bisa dilakukan pendekatan dengan dialog, dengan pembinaan, alangkah idealnya kita nggak perlu sampai kepada penegakan hukum. Sebagaimana ini sudah ditunjukkan oleh institusi Polri, Karena masih memang dari pendalaman yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa yang bersangkutan masih bisa dibina, dan yang bersangkutan tidak ada mens rea, tidak ada sikap batin, tidak ada
apa namanya, niatan ya untuk melakukan pelanggaran kesusilaan atau melakukan penghinaan, ya, maka diterapkan restoratif justice. Jadi efek jerahnya sudah muncul ya di sini ya. Nah, kalau untuk kasus-kasus yang lain, agar ini tidak terulang, ya kita bisa lihat satu persatu kasusnya seperti apa. Kalau misalnya ada orang yang setiap hari melakukan hal yang sama, sudah diingatkan, sudah diberi kesempatan untuk berdialog, tapi tetap melakukan hal yang sama, tentu pada akhirnya akan terjadi yang namanya penegakan hukum. Dalam kasus ini, apa namanya, restoratif justice itu lebih maksimal lagi karena Pak Prabowo sendiri ya, Pak Prabowo sendiri sebagai sosok yang digambarkan dalam meme tersebut memerintahkan kepada saya ya melalui Pak Sukmi Dasko agar terhadap yang bersangkutan si pelaku ini diupayakan penangguhan penahanan. Jadi dari sisi korban ya, quote and quote, sudah nggak ada masalah gitu loh. Baik Pak Habibur Rahman, mungkin sejumlah kalangan akademik dan masyarakat sipil melihat kasus ini sebagai peringatan terhadap kebebasan berekspresi di kampus gitu. Mungkin bagaimana pandangan Anda terkait kebebasan berekspresi dalam konteks mahasiswa dan di dunia akademik? Ya, kita semua ada panduan ya. Panduan itu kan sebetulnya sudah semakin lama semakin longgar ya. Tadinya pasal-pasal yang membatasi kebebasan berekspresi itu terlalu kaku. Sekarang sudah kita reformasi selama 55 tahun terakhir ya. Misalnya pasal penghinaan presiden, pasal pencemaran nama baik, itu sudah jauh lebih lunak menjadi pasal delik aduan. Ya. Begitu juga ancaman hukumannya sudah diringankan. Nah, tetapi harus disadari memang semua ada batasan. Nggak mungkin kita bisa bebas-bebasnya menghina orang, bebas-bebasnya mengupload, mendistribusikan, mentransmisikan konten yang melanggar kesusilaan. Bisa rusak masyarakat ini. Nah, inilah peran penting ya bagi kita semua. Bukan hanya institusi kampus, ya, bukan hanya orang tua, semua kita semua. Karena memang anak-anak sekarang, kalau saya melihat usia dari si adik mahasiswi ini ya, SSN ini kan 20 tahun atau 21 tahun termasuk Gen Z. Mereka mendapatkan informasi itu dari berbagai pihak, mendapatkan nilai-nilai ya. Itu dari berbagai sumber. Nah, itulah yang harus kita kepung. Kalau selama ini mereka hanya mendapatkan nilai-nilai mungkin dari luar ya, yang tidak sesuai dengan kultur bangsa kita, ya kita maksimalkan nilai-nilai kita seperti apa. Ya, baik. Pak Habibur Rahman, mungkin ada pesan atau imbauan untuk generasi muda terutama mahasiswa nih dalam menyuarakan pendapat dan kritik di era digital agar tidak terjerat hukum namun tetap menyampaikan aspirasi secara bebas dan bertanggung jawab begitu. Ya, kita sampaikan ya pada generasi muda itu harus bersikap kritis ya. Bukan saja boleh tapi harus bersikap kritis, tetapi memang ada batasan-batasannya. Batasannya tersebut sebetulnya tanpa perlu membaca undang-undang, kita bisa memahami semua. Kita ini kan nggak suka dicemarkan nama baik kita, nggak suka dalam tanda kutip misalnya bahasa mereka nggak suka dicolek. Jangan kita mencolek orang, jangan kita mencemarkan nama baik orang. Begitu juga nilai-nilai terkait kesusilaan. Sebetulnya kita semua tahu batas-batas tersebut tanpa perlu membaca naskah undang-undang. Ya, yang sepatnya seperti General Truth seperti itu sebetulnya ya menjadi panduan kita, sehingga kita nggak repot sendiri. Bayangkan ya kesulitan yang bisa terjadi kalau kita tidak melakukan sensor ya, self sensor seperti itu. Kita bisa berhadapan dengan masalah hukum. Ancaman hukumannya nggak ringan itu, 12 tahun. Ya, amit-amit ya jangan sampai itu menimpa kepada adik-adik kita. Baik, terima kasih Pak Habibur Rahman atas waktu dan penjelasan Anda. Semoga langkah-langkah yang diambil oleh legislator maupun institusi pendidikan bisa menjadi pelajaran bersama dalam menegakkan hukum yang adil, sekaligus menjaga ruang berekspresi yang sehat dan bertanggung jawab di era digital ini. Terima kasih Pak Habibur Rahman, selamat malam. Ya, Mbak Ajeng. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.